Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukran lillahi ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu tentang bab mahabbah. Mahabbah itu dijelaskan oleh Abu Nasr As-Sarraj di dalam penjelasannya, membagi cinta menjadi 3 cinta. Yang pertama, ada cinta orang awam menurut Abu Nasr As-Sarraj. Cinta orang awam itu mengingat Allah dengan zikir-zikir. Dia mendapatkan sebuah kenikmatan ketika beribadah. Itu adalah cinta seorang hamba. Itu pun disebutkan oleh Abu Nasr sebagai tingkatan cinta seorang yang sangat awam. Bagaimana tingkatan yang lebih tinggi dari itu? Yang kedua, ada cinta siddiqin. Ini di atasnya orang-orang awam. Siddiqin itu menghilangkan tabir manusia dengan Allah. Jadi kalau ada sekat antara manusia dengan Allah, kita beribadah hanya menginginkan surga misalkan, kita tidak melakukan dosa mungkin hanya takut neraka, itu kan sekat kita, penghalang kita sebagai seorang hamba untuk mendekat kepada Allah. Maka ketika hilang sekat itu, tabir itu menjadi sebuah cinta, kata Saraj, dan itu adalah cinta orang yang siddiqin. Yang terakhir, ini yang paling dahsyat, adalah cinta arifin, cinta seorang yang arif, yaitu menyatunya seorang hamba dengan Allah. Ketika sudah tidak ada diri kita, melebur bersama Allah, maka ketika kita mengucapkan cinta, itu adalah mencintai diri kita dan juga mencintai Allah itu sendiri. Maka disitulah mungkin manusia dengan Allah menjadi satu. Ya, dalam ilmu tasawuf disebut dengan ittih satohat. Baik, kita akan meneruskan tentang kitab Al-Qusyariyyah ini, tentang cinta. Sekarang kita bahas tentang itu, definisi cinta banyak sekali dari beberapa ulama. Wal mahabbatu, dan adapun cinta. Kata Al-Qusyariyyah di sini, halatun syarifatun, yaitu kondisi yang sangat mulia sekali, kondisi yang sangat agung sekali, syahidal haqq, yang mana disaksikan penyaksian Allah Subhanahu wa taala, biha, dengan cinta itu, lil abdi, kepada hamba. Wahbaro, dan juga sebuah kabar, an mahabbati, tentang cinta Allah Subhanahu wa taala, lil abdi, kepada hambanya. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, yausufu, Allah disifati, bi annahu, semuanya Allah, yuhibbul abdu, semuanya Allah mencintai hamba. Yusufu bi annahu yuhibbul abda, semuanya Allah disifati mencintai seorang hamba. Wal abdu, dan adapun hamba juga, yusufu, disifati, bi annahu yuhibbul haqqu, semuanya hamba itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan tentu ingin ketika Allah mendeklarasikan dirinya atau menjustifikasi dirinya bahwa ia mencintai seorang hamba, tentu menginginkan hal itu. Dan juga seorang hamba mengatakan bahwa dirinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu, dan adapun cinta, ala lisanil ulama, menurut beberapa ulama, banyak. Hiya al iradah, adalah kehendak. Ada yang mengatakan cinta itu adalah kehendak atau keinginan. Walaisa muradun liqaumi, tetapi itu bukan kehendak menurut kaum sufi. Bil mahabbati al irada, bil muhabbatil irada. Mahabbah itu bukanlah sebuah kehendak. Ini menurut kaum sufi. Oh, kenapa alasannya? Fa innal iradah, karena sesungguhnya kehendak, la tata'allaq bil qadim. Karena kehendak itu tidak berhubungan dengan yang qadim. Yang qadim itu adalah Allah. Kehendak itu kan keinginan. Misalkan saya ingin main bola, saya ingin makan nasi,
Tidak ada hubungannya keinginan itu dengan sang qadim atau sang pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan itu bukanlah sebuah cinta menurut orang sufi. Bagaimana cara menjadikan keinginan-keinginan itu menjadi cinta? Maka di sini ada caranya. Allahumma ila antuh mala ala irada. Kecuali membawa semua keinginan-keinginan itu ala iradati taqarrub, kepada keinginan-keinginan mendekatkan diri ilaihi kepada Allah, wa ta'zim dan pengagungan. Kalau kamu keinginannya semuanya dinisbatkan kepada Allah, maka itu akan menjadi sebuah cinta. Taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, dan juga pentakziman, pengagungan kepada Allah. Keinginan-keinginan itu sudah tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat duniawi tadi. Pingin apa, sudah tidak ada. Maka yang diinginkan adalah sebuah pengagungan dan sebuah ketaatan kita kepada Allah. Wa nahnu nadzkuru min tahqiqi hadhil masail, dan kami nanti akan menuturkan tentang hakikat cinta ini insyaallah taala. Jadi insyaallah nanti akan dibahas banyak sekali tentang definisi-definisi cinta dari siapa saja, dan sangat banyak sekali penjelasan ini tentang definisi cinta saja luar biasa. Kalau kita mengkaji yang sangat benar tentang cinta itu mungkin saya hanya sebatas menyampaikan kalau Imam Al-Qusyairyah menulis tentang cinta, dan saya pun juga bukan orang yang mencapai tingkatan itu. Tetapi paling tidak saya menyampaikan bagaimana agar kalian bisa mendapatkan atau bisa sampai pada atau mengetahui bahwa cinta yang sesungguhnya seperti ini, cinta yang sesungguhnya seperti itu, dan lain-lain. Fal mahabbatul haqqi, maka adapun cinta Allah Subhanahu wa taala lil abdi kepada hamba, iradatul in'ami, adalah memberi nikmat, adalah keinginan memberi nikmat al-mahsusin, yang khusus alaihi kepada hamba. Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah memberikan nikmat yang khusus kepada seorang hamba. Jadi kalau ada nikmat khusus, itu adalah cinta Allah kepada seorang hamba. Kayak kita beda ketika memperlakukan undangan yang umum dengan undangan yang khusus. Biasanya kalau kiai jadi tamu khusus, itu berarti kita cinta, lebih cinta kepada kiai. Suguhannya juga mewah, makanannya beda dengan yang lain. Nah, itu bentuk kecintaan kita terhadap manusia. Allah juga begitu. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang, dia akan memberikan nikmat yang khusus kepada seorang hamba. Kama anna rahmatahu lahu iradatul in'am. Seperti sebagaimana rahmat Allah lahu kepada hamba, iradatul in'am, adalah kehendak-kehendak memberikan nikmat. Farrahmatu, maka adapun rahmat, akhussu minal iradah. Rahmat itu lebih khusus daripada keinginan-keinginan. Wal mahabbatu, sedangkan mahabbah, ahassu minar rahmah. Mahabbah itu lebih khusus daripada rahmah. Fa iradatullahi ta'ala, maka sesungguhnya keinginan-keinginan Allah Ta'ala, li an yusila ilal abdi thawab, adalah untuk sampainya kepada hamba as-thawaba, balasan atau ganjaran, wal in'ami, dan nikmat-nikmat, tusammah ar-rahmah, itu dinamakan rahmah. Jadi sebenarnya kita sudah banyak kenikmatan umum seperti nikmat makan, nikmat tidur, nikmat semuanya, manusia memiliki nikmat itu. Itu adalah nikmat yang sangat umum diberikan oleh Allah. Wa iradatuhu, dan kehendak-kehendak Allah, li an yukhassasu, untuk mengkhususkan, bi kurbati, dengan mendekatkan diri, wal ahwalil aliyah, dan menempatkan pada ahwal atau pada hal, pada makomat tertinggi, tusamma mahabbah. Ketika Allah menempatkan kalian atau hamba-hamba pada makomat tertinggi, maka itu adalah mahabbah Allah terhadap seorang hamba. Wa irdatu subhanahu wa ta'ala ta'allaku bil uqubah, ketika berhubungan dengan kemurkaan Allah, tusamma ghadab, maka dinamakan itu dengan kemarahan Allah. Begitu juga sebaliknya begitu. Wa idza tata'allaqat bi umumin na'am, ketika berhubungan dengan umumnya nikmat, tusamma rahmah,
wa idza ta'allaqat bi khususiha tusamma mahabbah. Ya. Wa qaumun qalu, berkata mahabbatullah, adapun cinta Allah Subhanahu wa taala lil abdi kepada hambanya, madhu lahu, adalah pujian Allah kepadanya, wa sana'uhu alaihi bil jamil, dan juga pujian Allah kepada hamba-hamba bil jamili, dengan pujian-pujian keindahan. Fa ya'udu makna mahabbatillah, maka dia akan kembali pada makna mahabbah tersebut. Ada beberapa banyak di sini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti ada kutipan hadis di sini yang disebutkan bahwa orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada hiburan, apapun yang berbentuk maksiat, mungkin hiburan-hiburan yang maksiat, mungkin kita juga akan mati bersama dengan apa yang kita cintai. Seperti hadis yang ini, hadis yang sangat populer sekali dan sering juga dibahas oleh Gus Baha. Ini berkat orang Badui, kata Gus Baha, bertanya ketika di tengah-tengah khutbah, ini interupsi, ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang kiamat. Di saat orang lain menangis mendengarkan dahsyatnya kiamat, orang Badui ini interupsi. Nabi Muhammad menceritakan kiamat itu kok nggak ada tanggalnya, itu kapan kiamat, kata orang Badui. Akhirnya dia tanya, matas sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah bertanya kembali kepada mereka, kepada seorang Badui itu, kamu kok tanya kiamat, emangnya kamu mau mempersiapkan apa? Tapi jawaban orang Badui ini memang sungguh di luar nalar kita. Dia juga menceritakan bahwa saya tidak punya ibadah yang dapat saya banggakan ya Rasulullah. Puasa saya ya pas-pasan. Ya mungkin kayak kita juga. Puasa ya pas-pasan, sholat ya juga pas-pasan, nggak rajin-rajin. Ibadah sunnahnya juga nggak ada. Tapi seorang Badui, sapi saya cinta terhadap engkau ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, almar'u man ahabba. Jadi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Atau dalam redaksi yang lain, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kau cintai. Dan saya sering juga mendengarkan penjelasan ini dari Kiai Khalil As'ad. Ada bajingan, tengek, kan? Tapi beliau cinta terhadap wali-wali Allah. Dia kalau ada wali Allah disalahi atau mungkin diancam atau dibagaimanakan, dia menjadi orang terdepan karena dia cinta. Tapi dia orang bajingan, orang yang menurut saya nakal. Dan mungkin hadis ini menjadi penghibur bagi kalian yang punya ibadah yang pas-pasan tapi juga cinta terhadap Rasulullah SAW. Mungkin kalian akan bersama dengan Nabi, dengan orang-orang yang dicintai. Kita teruskan di beberapa definisi tentang cinta di sini karena sangat banyak sekali ya definisinya. Misalkan di sini dijelaskan bahwa cinta itu ibaratun nasi anil mahabbah. Ibarat manusia tentang cinta itu kasiratun, sangat banyak sekali. Manusia mengumpamakan cinta itu sangat banyak. Dan saking banyaknya, ya banyak definisi-definisi yang dijelaskan. Wa takallamu fi asliha fil luah. Dan pada asalnya di dalam bahasa faba'duhum, dari mereka mengatakan bahwa al-hubbu, cinta itu ismun li sifaul mawaddah. Ada yang mengatakan cinta itu seperti sebuah gelembung air di laut. Ini kalau saya baca semuanya, ada yang mengatakan cinta itu di sini seperti sebuah air hujan yang turun ke langit, dan saking dahsyatnya air itu disebut dengan cinta. Ada yang mengatakan juga di sini cinta itu ketika menghilangkan zat pecinta,
maka yang ada hanya si pecinta. Kalau kita mencintai seseorang, maka zat kita akan dihilangkan, maka yang ada hanya orang yang dicintai. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi di sini yang sangat saya tekankan, yang menurut saya itu adalah sangat pas sekali. Definisinya adalah mawata'atul qalbi bimuradatir rabbi. Jadi sebuah ketaatan atau ketundukan kepada yang dicintai, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tunduk, ketika kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cinta itu sendiri. Meskipun demikian, kita kan susah memberikan definisi cinta, karena definisi itu kan harus jami' mani dan harus meliputi semuanya. Ya, di sini banyak sekali mungkin dari bahasa-bahasa cinta. Misalkan cinta itu adalah tulus, cinta itu adalah murni, cinta itu adalah gejolak, cinta itu nyaris itu semuanya hal yang ada di diri kita diperuntukkan kepada orang yang kita cintai. Begitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak sekali ini kalau berbicara tentang cinta. Masih tinggal beberapa lembar. Banyak ya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipetik hikmahnya. Ada Rasulullah juga mengutip, di kitab ini juga mengutip sebuah hadis, hubbuka lisyai' yu'mi wa yusimmu. Dan ini sangat populer juga hadis. Cintamu terhadap sesuatu bisa membutakanmu dan bisa juga membuatmu tuli. Hadis ini juga populer meskipun ada yang mengatakan bahwa ini bukan hadis yang sahih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.